Halo, saya Kalista Sasi Kirana dengan NIM 24 Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah program yang telah kelompok kami buat menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Program ini adalah sistem pendataan mahasiswa yang dapat mencatat, menampilkan, menghapus, dan mengurutkan data mahasiswa. Sebelum masuk ke penjelasan program, kami ingin menjelaskan dulu apa itu OOP. OOP atau Object Oriented Programming adalah paradigma pemrograman yang berorientasi pada objek. Dengan OOP, kita membagi program ke dalam bagian-bagian kecil yang disebut kelas dan objek. Ada 4 pilar utama dalam OOP. Yang pertama, abstraction atau abstraksi, yaitu menyembunyikan detail yang tidak perlu dan hanya menampilkan yang penting. Yang kedua, encapsulation atau pembungkusan, yaitu membungkus data agar lebih aman dan tidak bisa diakses sembarangan. Yang ketiga, inheritance atau pewarisan, yaitu kelas bisa mewarisi sifat atau fungsi dari kelas lain. Yang keempat, polymorphism atau polimorfisme, yaitu fungsi yang sama bisa memiliki perilaku berbeda tergantung objeknya. Dalam program ini, kami menerapkan konsep OOP melalui beberapa kelas dan interface. Pertama, kami membuat sebuah interface generik bernama data handler. Interface ini digunakan untuk mengatur operasi CRUD atau create, read, update, dan delete terhadap data apapun. Di dalamnya terdapat 4 fungsi, yaitu fungsi add, data t untuk menambahkan data, lalu fungsi get all untuk mengambil semua data, fungsi find by ID string untuk mencari data berdasarkan ID, dan yang terakhir fungsi remove by ID string untuk menghapus data berdasarkan ID. Interface ini berfungsi sebagai abstraksi, artinya hanya mendefinisikan struktur tanpa implementasi langsung. Kelas lain yang mengimplementasikannya wajib membuat isi fungsi-fungsinya. Lalu, kami membuat abstract class person yang bertindak sebagai kelas dasar bagi entitas yang punya nama. Di dalamnya ada properti nama dan satu fungsi abstract getDetail. Karena kelas ini bersifat abstrak, maka tidak bisa dibuat objek secara langsung. Fungsinya adalah sebagai kerangka dasar yang bisa diwarisi oleh kelas lain. Lalu ada kelas mahasiswa, yaitu turunan dari person. Di dalamnya terdapat properti name, nama, kelas, dan IPK. Fungsi getDetail yang diwarisi dari person, kemudian di-override agar menampilkan detail lengkap mahasiswa. Seperti ini. Kita pilih menu 1, lalu input satu mahasiswa, kita inputkan NIM-nya, nama, kelas, dan IPK-nya. Lalu kita pilih menu kedua untuk tampilkan semua mahasiswa yang telah diinputkan. Dan outputnya seperti ini. Ini menunjukkan inheritance dan polymorphism. Lalu selanjutnya ada kelas mahasiswa database, yaitu implementasi dari interface, data handler dengan tipe data mahasiswa. Kelas ini menyimpan data dalam bentuk mutable list of mahasiswa, lalu memberikan implementasi konkret untuk keempat fungsi CRUD. Untuk fungsi add untuk menambahkan data mahasiswa, lalu fungsi get all untuk mengambil semua data, lalu fungsi find by ID untuk mencari mahasiswa berdasarkan NIM, dan fungsi remove by ID untuk menghapus mahasiswa dari list berdasarkan NIM. Di sini prinsip encapsulation juga diterapkan. Variabel data mahasiswa bersifat private, jadi hanya bisa diakses lewat fungsi-fungsi yang disediakan kelas ini. Fungsinya agar data mahasiswa tetap aman dan tidak
diubah sembarangan dari luar kelas. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rehan Hanun dengan NIM 24123095. Nah, di sini ada function input yang berfungsi untuk meminta input berupa teks atau string dari user. Lalu di bawahnya ada print dengan parameter atau variable prompt di dalamnya. Itu berfungsi menampilkan isi dari variable prompt tersebut di layar. Lalu di bawahnya ada return readline, itu digunakan untuk membaca input sebagai string dan lalu mengembalikannya. Nah, selanjutnya ada function input function input double dengan parameter prompt dengan tipe data string. Lalu di bawahnya ada print dengan di dalam kurung variable prompt, itu sama kayak yang tadi, digunakan untuk menampilkan isi dari variable prompt tersebut di layar. Lalu di bawahnya ada return readline, itu digunakan untuk membaca input string. Lalu kemudian ada to double or null, itu digunakan untuk mengubah ya input string tadi menjadi tipe data double. Nah, lalu jika gagal atau input tidak valid berupa angka, maka akan mengembalikan nilai null. Lalu selanjutnya ada function validasi mahasiswa. Nah, fungsi ini berfungsi untuk memeriksa data apakah sudah benar. Di dalamnya ada parameter name yang bertipe data string, lalu nama bertipe data string juga, lalu kelas bertipe data string. Yang terakhir ada IPK bertipe data double. Nah, selanjutnya ada percabangan. Percabangan ini digunakan untuk memeriksa apakah isi dari name, nama, atau dan kelas itu kosong apa tidak. Jika kosong, maka akan menampilkan pesan name, nama, dan kelas tidak boleh kosong. Lalu ada percabangan selanjutnya, yaitu dengan IPK. Jadi IPK harus isinya harus berada di antara 0 sampai dengan 4. Jika statement tersebut tidak terpenuhi, maka akan menampilkan pesan IPK harus antara 0 hingga 4. Selanjutnya, function untuk tampilkan tabel mahasiswa. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan data mahasiswa dalam bentuk tabel. Fungsi ini menerima parameter data bertipe list mahasiswa. Lalu bawahnya ada percabangan digunakan untuk mengecek apakah data tersebut kosong atau sudah berisi. Jika data tersebut kosong, maka langsung menampilkan tidak ada data. Namun sebaliknya, jika data tersebut sudah berisi, maka langsung merujuk ke bagian selanjutnya. Nah, di sini ada file line, ini berisi garis horizontal yang akan membentuk tabel. Nah, lalu di bawahnya ada file header, ini berisi untuk menampilkan teks nama, kelas, IPK yang diformat menggunakan format string agar teksnya rapi. Lalu ini digunakan untuk mencetak variable length dan header yang tadi untuk menampilkan di layar. Nah, lalu di sini ada data for each. Itu berfungsi untuk melakukan perulangan untuk setiap objek mahasiswa yang ada dalam daftar. Nah, nanti masing-masing akan mencetak baris data mahasiswa sesuai format kolom. Nah, nanti ini mencetak name, nama, kelas, PK yang ditata menggunakan format string ini agar supaya rapi. Oke, itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman, kenalin saya Nabil Salihan. Sekarang kita akan masuk ke section 3, di mana kita akan menggunakan fungsi tambah mahasiswa.
yang digunakan untuk menambah data mahasiswa baru di dalam sistem. Fungsi ini dibuat agar pengguna bisa melakukan input data mahasiswa secara berulang sesuai kebutuhan. Selanjutnya, print line dalam kurung buka dan kurung tutup tambah mahasiswa. Baris ini menampilkan judul pada minimal sebagai petanda bahwa kita sedang berada dalam menu penambahan data mahasiswa. Lalu do kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup while true. Nah, struktur dual ini digunakan agar proses input mahasiswa dapat diulang terus-menerus selama pengguna menginginkannya. Jadi setelah selesai menambahkan data, pengguna akan ditanya apakah ingin menambah lagi. Nah, selanjutnya file jumlah sama dengan input, lalu kurung buka mau input berapa mahasiswa, lalu kurung tutup, titik, to, in, or null. Program meminta pengguna untuk menentukan berapa banyak mahasiswa yang ingin ditambahkan. Jika pengguna memasukkan angka yang tidak valid, misalnya huruf atau kosong, maka secara otomatis nilainya akan dianggap 0. Lalu file offset sama dengan dp get al, lalu kurung buka kurung tutup, dot size. Bagian ini mengambil jumlah data mahasiswa yang sudah ada di database. Nilai ini digunakan untuk menghitung atau melacak posisi data yang baru akan ditambahkan. Lalu for i in 1 titik jumlah kurung buka kurawal dan kurung tutup kurawal, perulangan for digunakan untuk menambah data mahasiswa sebanyak jumlah yang sudah ditentukan pengguna di awal. Lalu while dalam kurung buka dan kurung tutup true, lalu kurung kurawal name sama dengan input, lalu petik di dalamnya ada name. Pada bagian ini sistem meminta pengguna untuk mengisi name. Validasi dilakukan agar yang pertama, name hanya berisi angka. Yang kedua, name belum pernah dipakai oleh mahasiswa lain di database. Jika validasi gagal, pengguna akan diminta untuk mengisi ulang. Lalu pada program file, nama sama dengan input, lalu kurung buka dan kurung tutup di dalamnya ada nama, file kelas input di dalamnya ada kelas, file IPK sama dengan input double dengan IPK. Setelah name valid, sistem akan meminta input data lain yaitu nama, kelas, dan IPK. Input IPK menggunakan fungsi khusus input double untuk memastikan nilainya berupa angka desimal. Selanjutnya, validasi mahasiswa, name, nama, kelas, IPK. Fungsi ini digunakan untuk melakukan pengecekan tambahan agar data yang dimasukkan tidak kosong dan IPK berada dalam rentan nilai yang wajar. Biasanya dari 0 hingga 4. Karena name kan biasanya dari 0 sampai 4 gitu ya. Selanjutnya, file MHS sama dengan mahasiswa yang berisi name, nama, kelas, dan juga IPK dengan akhiran dp.add MHS. Jika semua data sudah valid, maka data mahasiswa dibungkus dalam objek bertipe mahasiswa, lalu ditambahkan ke dalam database menggunakan fungsi add. Selanjutnya, catch lalu kurung buka exception jika terjadi kesalahan selama proses input atau validasi, misalnya input salah format, maka error akan ditangkap dan ditambahkan agar program tidak langsung berhenti. Selanjutnya, file input sama dengan input, lalu kita tampilkan mau tambah lagi y atau n titik lowercase. Setelah selesai menambahkan mahasiswa, pengguna akan ditanya apakah ingin menambah lagi. Jika mengetik y, maka proses akan diulang dari awal. Jika tidak, maka perulangan berhenti dan fungsi selesai dijalankan. Oke, selamat menuju section selanjutnya. Bye-bye. Oke, next section orang keempat. Yang pertama, pun tampilkan semua mahasiswa dalam form. Kodenya pun tampilkan semua mahasiswa dalam kurung DP, dua mahasiswa database. Misalnya, fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang tersimpan di dalam database. Selanjutnya, printline dalam kurung /n sama dengan 3 kali daftar mahasiswa sama dengan 3 kali /n per 2 tutup kurung yang berfungsi untuk menampilkan daftar mahasiswa atau judul dalam program. Selanjutnya, tampilkan tabel mahasiswa dalam kurung db.get al buka kurung tutup kurung yang berfungsi
untuk memanggil fungsi menampilkan tabel mahasiswa dan memberikan seluruh data mahasiswa dari database sebagai argumen. Artinya lib.getAll yang berfungsi untuk mengambil seluruh data mahasiswa yang ada dalam database. Yang kedua, font hapus mahasiswa dalam kurung. Sintaksnya, font hapus mahasiswa dalam kurung db.2 mahasiswa database yang berfungsi untuk mendefinisikan fungsi untuk menghapus data mahasiswa dari database berdasarkan artinya inline dalam kurung petik SSN sama dengan 3 kali hapus mahasiswa sama dengan 2 kali petik yang berfungsi untuk menampilkan hapus mahasiswa. Selanjutnya file name sama dengan input dalam kurung masukkan name. Untuk meminta user memasukkan name mahasiswa yang ini dihapus lalu disimpan di variabel. Selanjutnya file hasil sama dengan db.remove by id dalam kurung name yang berfungsi untuk memanggil fungsi remove by untuk menghapus mahasiswa berdasarkan name yang dimasukkan. Selanjutnya if dalam kurung hasil yang berguna untuk mengecek proses penghapusan berhasil. Jika berhasil maka akan melaporkan true. Selanjutnya print line dalam kurung data berhasil dihapus yang berfungsi untuk menampilkan pesan bahwa data mahasiswa itu berhasil dihapus. Selanjutnya else print line dalam kurung data tidak ditemukan. Nah, jika name yang dimasukkan itu tidak sesuai maka akan menunjukkan data tidak ditemukan. Maka dari itu harus menginputkan name dengan benar agar tidak error. Kenalkan, nama saya Amelia Dian Melinda dengan NIM 24123103. Kemudian pada program kami juga terdapat function filter mahasiswa berprestasi yang dimana digunakan untuk menampilkan data mahasiswa berdasarkan IPK di atas 3,5. Di dalamnya terdapat print line untuk menampilkan judul mahasiswa IPK lebih dari 3,5. Kemudian terdapat file filter yang dimana mengambil semua data kemudian difilter dari IPK di atas 3,5. Kemudian, tampilkan tabel mahasiswa dari data yang sudah difilter tadi. Kemudian terdapat function urutkan mahasiswa by IPK, di mana function ini digunakan untuk mengurutkan data mahasiswa berdasarkan IPK tertinggi ke paling rendah. Kemudian di dalam function terdapat print line untuk menampilkan judul mahasiswa berdasarkan IPK tertinggi. Kemudian terdapat file sorted, di mana ini mengambil semua data, kemudian diurutkan dari IPK tertinggi ke yang paling rendah. Kemudian di sini tampilkan tabel mahasiswa yang sudah diurutkan tadi. Sekarang kita masuk ke fun main, yang dimana main itu merupakan yang paling pertama dieksekusi ketika program dijalankan. Di dalam fun main, kita deklarasikan dulu file database yang isinya mahasiswa database untuk menyimpan data mahasiswa. Kemudian di sini kita menggunakan perulangan menggunakan while di mana kondisinya true, yang dimana hal ini merupakan perulangan tak hingga yang akan terus berulang sampai user menginputkan 0. Putaran ulang untuk programnya. Ketika program di run, maka akan memunculkan yang ada di dalam print line ini, di mana terdapat menu. Ketika 1, maka tambah mahasiswa, 2, tampilkan semua mahasiswa, 3, hapus mahasiswa, 4, tampil mahasiswa dengan IPK di atas 3,5, kemudian 5, mengurutkan mahasiswa berdasarkan IPK, dan yang terakhir keluar. Di sini, ketika user menginputkan angka 1, maka program akan menjalankan pilihan pertama, yaitu tambah mahasiswa, yang dimana sudah dideklarasikan di atas tadi, function tambah mahasiswa. Di sini, ketika user menginputkan angka 1, maka user akan diminta untuk
menginputkan berapa mahasiswa yang akan ditambahkan. Ketika user input 2, maka program akan mengulang sebanyak 2 kali sesuai dengan yang diinputkan oleh user tadi. Kita masukkan NIM-nya, jika kita masukkan huruf, maka akan terkena validasi NIM harus berupa angka, yang dimana sudah kita atur sebelumnya, yaitu if NIM itu tidak berupa digit, maka akan menampilkan pesan NIM harus berupa angka. Kita masukkan angka, kemudian setelah berhasil, akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu untuk menginputkan nama. Lalu kelas SI 01, IPK 3,90. Setelah data berhasil, maka akan memasukkan data kedua. Ketika user menginputkan NIM yang sama, maka akan terkena validasi juga. Karena kita sudah atur sebelumnya, jika menemukan ID yang sama, NIM yang sama, maka program akan menampilkan pesan NIM sudah digunakan dan user disuruh untuk menginputkan NIM kembali. Kelas SI 01, IPK 4. Nah, ketika perulangan telah selesai, maka akan masuk ke bagian file lanjut yang dimana user diberikan pilihan apakah ingin menambah data kembali. Setelah perulangan berhasil, kemudian user akan dimintai inputan apakah ingin menambah data lagi atau tidak. Ketika user menginputkan ya, maka perulangan akan kembali ke awal dan diminta untuk memasukkan berapa jumlah data yang akan ditambahkan. Kita masukkan 1, dan data ketiga kita masukkan NIM yang berbeda dengan nama Putra. Kelas SI01 juga, IPK 3,80. Setelah berhasil dan kita masukkan no untuk pertanyaan ini, maka akan kembali ke menu utama. Nah, di sini ketika user memilih angka 2 untuk menampilkan semua data mahasiswa, maka data mahasiswa akan terbungkus ke dalam tabel dan data yang sudah diinputkan oleh user tadi akan tampil di sini. Lalu, kita coba masuk ke menu yang ketiga untuk hapus mahasiswa. Ketika mahasiswa menghapuskan, ketika user ingin menghapus data mahasiswa dan memasukkan NIM yang tidak ada di daftar, maka akan muncul data tidak ditemukan, yang dimana ini sudah diatur di sini. Jika NIM tidak ditemukan, maka akan muncul data tidak ditemukan. Lain halnya, ketika kita memasukkan NIM yang benar, kita hapus NIM Putri 232323, maka akan muncul data berhasil dihapus. Dan kita tampilkan lagi data mahasiswanya, data Putri sudah tidak ada ya. Kemudian kita masuk ke menu keempat, di mana di sini kita menampilkan mahasiswa berdasarkan IPK di atas 3,5. Keduanya tampil karena keduanya sama-sama memiliki IPK di atas 3,5. Kemudian kita masuk ke menu kelima. Di sini program akan mengurutkan mahasiswa berdasarkan IPK dari yang tertinggi ke yang terendah. Dan di mana Citra IPK-nya 4, kemudian Putra IPK-nya 3,80. Lalu ketika user milih menu keluar, maka program akan selesai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.